Di Baghdad yang megah, di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, kehidupan berjalan makmur. Pasar ramai dengan pedagang, masjid penuh dengan ulama, dan jalan-jalan kota dihiasi lampu minyak yang berkelip saat malam tiba. Namun, di dalam istana emasnya, sang khalifah duduk murung. Hari-hari penuh rapat kerajaan membuatnya jenuh. Aku butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuatku tertawa, sekaligus menguji kebijaksanaan, gumamnya. Seorang menteri menyarankan, "Tuanku, bila kau ingin terhibur, panggil saja Abu Nawas. Ia selalu punya cara untuk membuat hal mustahil menjadi masuk akal." Senyum nakal muncul di bibir raja. "Baiklah, kali ini aku akan memberinya tugas paling gila, menimbang awan." Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia datang dengan langkah tenang, sorban putih sederhana, dan wajah penuh keluguan. "Abu Nawas," kata raja dengan suara berat, "aku ingin engkau menimbang awan. Jika berhasil, aku beri emas dan kehormatan. Jika gagal, kepalamu akan melayang." Para menteri terbahak, yakin Abu Nawas takkan selamat kali ini. Namun Abu Nawas tersenyum, menunduk hormat, lalu berkata, "Baiklah, tuanku, beri aku 3 hari. Setelah itu, aku akan menimbang awan di hadapanmu." Keesokan paginya, rakyat Baghdad gempar melihat Abu Nawas berjalan ke alun-alun dengan keranjang rotan raksasa di punggungnya. Ia menengadah ke langit dan berteriak, "Wahai awan, masuklah ke keranjangku." Anak-anak menertawakan tingkahnya. Abu Nawas sudah gila. "Mana mungkin awan bisa dimasukkan ke keranjang?" seru pedagang. Namun Abu Nawas tetap serius, seolah benar-benar bisa menangkap awan. Ia bahkan melompat-lompat seakan sedang mengejar sesuatu di langit. Hari kedua, Abu Nawas muncul lagi dengan keranjang yang kini ditutup kain putih rapat-rapat. Ia menjaganya dengan serius, seolah benda berharga ada di dalamnya. Tetangga bertanya, "Apa isinya, Abu Nawas?" Ia menjawab dengan wajah serius, "Ini awan yang kutangkap semalam." Orang-orang makin penasaran. Gosip pun menyebar ke seluruh Baghdad. Abu Nawas berhasil menangkap awan. Hari ketiga, aula istana penuh sesak. Rakyat, ulama, pedagang, dan pejabat ingin menyaksikan keajaiban itu. Raja duduk di singgasananya, menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Nah, Abu Nawas, tunjukkan awan yang kau tangkap." Dengan tenang, Abu Nawas membuka penutup keranjang. Semua orang terperangah. Dari dalamnya menetes air. "Apa ini?" tanya raja. "Tuanku," jawab Abu Nawas, "awan yang kutangkap telah berubah menjadi air." "Bukankah awan sejatinya hanyalah air yang mengapung di langit? Maka inilah hasil timbangan awan." Sejenak istana terdiam. Lalu raja tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa. Engkau menjadikan hal mustahil terdengar masuk akal. Engkau membuatku tertawa sekaligus belajar." Para menteri terpaksa ikut bertepuk tangan. Walau ada yang merasa dipermalukan karena tak bisa berpikir sejenius Abu Nawas, Abu Nawas lalu menjelaskan, "Tuanku, awan terbentuk dari uap air yang naik ke langit. Saat berat, ia turun menjadi hujan. Maka menimbang awan sama artinya dengan menimbang air yang turun darinya." Raja mengangguk penuh kagum. "Engkau bukan hanya jenaka, Abu Nawas, tapi juga ilmuwan." Kabar ini menyebar ke seluruh Baghdad. Para pedagang di pasar menceritakannya kepada pembeli. Ulama menyisipkannya dalam khutbah Jumat sebagai hikmah kebijaksanaan. "Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga mendidik," kata seorang guru di madrasah. Anak-anak kecil pun bermain sambil menirukan, "Ayo kita tangkap awan dengan keranjang." Kisah itu melintasi gurun, melewati karavan, hingga ke negeri jauh. Orang-orang menulisnya dalam syair dan menyebut Abu Nawas sebagai orang yang bisa menimbang awan. Tidak semua orang senang dengan kepintaran Abu Nawas. Seorang menteri bernama Wazir Jalal merasa tersaingi. Ia membisik pada koleganya, "Jika dibiarkan,
Abu Nawas akan lebih dihormati daripada kita. Kita harus menjebaknya. Wazir Jalal lalu menyusun rencana. Ia akan membuat raja semakin penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan mustahil, agar suatu saat Abu Nawas gagal menjawab. Sementara itu, rakyat Baghdad menjadikan kisah timbangan awan sebagai bahan lelucon. Di pasar, seorang pedagang kurma berkata, "Kurma ini semanis awan yang ditimbang Abu Nawas." Di madrasah, guru-guru mengajarkan sains lewat cerita itu. "Anak-anak, tahukah kalian bahwa awan adalah uap air? Inilah ilmu yang disampaikan Abu Nawas dengan cara jenaka." Kisah ini viral, bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga pendidikan. Suatu malam, Abu Nawas mendidihkan air di kuali besar. Uap putih mengepul naik ke udara. Ia memanggil anak-anak tetangganya. "Lihatlah, inilah awan kecil yang lahir dari air. Jika banyak uap berkumpul, terbentuklah awan di langit. Maka benar bahwa awan hanyalah air yang berubah wujud." Anak-anak bertepuk tangan. Kagum melihat sains dipadukan dengan humor. Mendengar cerita rakyat, raja semakin penasaran. "Abu Nawas, engkau sudah menimbang awan. Tapi aku ingin tantangan berikutnya. Tangkap bayangan bulan dan bawa kepadaku." Rakyat heboh. Para menteri tersenyum licik, berharap kali ini Abu Nawas gagal. Namun Abu Nawas hanya menjawab, "Baiklah tuanku, beri aku 7 hari. Aku akan membawa bayangan bulan." Untuk menjawab tantangan itu, Abu Nawas pergi ke sebuah desa tua di tepi danau. Di sana, air jernih memantulkan cahaya bulan dengan indah. Ia membawa sebuah kendi besar, lalu berkata pada penduduk desa, "Wahai saudara-saudaraku, aku datang untuk menangkap bayangan bulan." Mereka terkejut, tapi kemudian tertawa, karena tahu pasti ada akal cerdas di balik niat itu. Malam hari, ketika bulan purnama menggantung di langit, Abu Nawas menaruh kendi besar di danau. Air masuk ke dalam kendi, bersama pantulan bulan. Ia lalu menutup kendi rapat-rapat. "Lihatlah, bayangan bulan kini ada di dalam kendi ini." Penduduk desa bersorak. Walau mereka tahu itu hanyalah pantulan, namun cara Abu Nawas menjelaskannya membuat semua orang terhibur dan sekaligus tercerahkan. Seminggu kemudian, Abu Nawas kembali ke istana membawa kendi itu. "Tuanku," katanya, "inilah bayangan bulan yang engkau minta." Raja membuka tutup kendi dan melihat air berkilauan diterpa cahaya. "Mana bulannya?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum. "Tuanku, bulan hanya bisa dilihat lewat pantulan. Bayangan bulan ada di air ini, meski tak bisa engkau genggam. Sama seperti kebijaksanaan, bisa dirasakan, tapi tak bisa dimiliki seutuhnya." Raja terdiam, lalu bertepuk tangan. Seluruh istana bergemuruh oleh tawa dan kekaguman. Wazir Jalal menggertakkan gigi. Tidak mungkin. Orang ini selalu lolos." Ia lalu merencanakan jebakan baru, membuat raja meminta Abu Nawas menjual istana tanpa menjualnya. Suatu hari raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau menjual istanaku, tapi jangan sampai istana ini berpindah tangan." Para menteri menahan tawa. Kali ini Abu Nawas pasti tak bisa, pikir mereka. Namun Abu Nawas berkata tenang, "Beri aku 1 bulan, tuanku. Aku akan menjual istana tanpa benar-benar menjualnya." Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya yang berlapis emas. Ia terlihat gelisah. Para menteri bertanya-tanya, "Ada apa dengan Baginda?" Tiba-tiba Raja berkata, "Semalam aku bermimpi duduk di atas kursi terbang. Kursi itu bisa membawaku ke atas awan, melihat seluruh negeri, bahkan melintasi padang pasir. Aku ingin mimpi ini menjadi kenyataan. Siapapun yang bisa membuat kursi terbang untukku akan mendapat hadiah besar. Tapi siapa yang gagal, bersiaplah menerima hukuman." Semua orang langsung pucat. Para menteri sibuk membolak-balik kitab, para ulama saling berbisik, dan para tukang sihir pun menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin membuat kursi terbang?
Hanya Abu Nawas yang menyeringai nakal. Abu Nawas berkata pada dirinya, "Kalau kursi benar-benar harus terbang, aku bisa habis di tiang gantungan. Tapi kalau kursi bisa terlihat seolah-olah terbang, itu bisa kuatur." Malam itu, ia menyusun rencana. Ia meminjam kursi kayu besar dari tukang kayu istana. Ia mengikatkan kursi itu dengan 4 unta tinggi milik pedagang kaya. Ia melatih unta-unta itu untuk berjalan bersamaan, sehingga kursi tampak melayang karena kaki unta lebih tinggi dari kursinya. Hasilnya, dari kejauhan, kursi itu benar-benar terlihat seperti kursi terbang di atas padang pasir. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan penuh percaya diri. "Wahai Raja, hari ini aku akan mewujudkan mimpimu, sebuah kursi terbang." Raja melotot penuh penasaran. Rakyat berbondong-bondong memenuhi lapangan istana untuk melihat. Abu Nawas mempersilakan Raja duduk di kursi kayu itu. 4 unta yang sudah dilatih perlahan bangkit. Kursi pun terangkat, bergoyang-goyang, lalu berjalan dengan anggun. Dari jauh, seolah-olah Raja benar-benar duduk di kursi terbang. Rakyat bersorak, menteri ternganga, dan bahkan para ulama sampai terbahak. Namun ada satu hal yang tak diduga Abu Nawas. Salah satu unta tiba-tiba lapar dan berhenti untuk makan jerami di pinggir jalan. Akibatnya, kursi raja miring sebelah dan hampir membuat sang raja terjatuh. Rakyat langsung panik, tetapi Abu Nawas dengan sigap berteriak, "Lihatlah wahai rakyat, inilah bukti kursi terbang ini sungguh ajaib. Ia bisa naik dan juga bisa turun sendiri." Rakyat yang tadinya panik malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan raja yang hampir jatuh pun ikut tertawa sampai mengeluarkan air mata. Raja akhirnya berkata, "Abu Nawas, aku tahu ini bukan kursi terbang sungguhan. Tapi hanya kau yang bisa mengubah mimpi mustahil menjadi kenyataan dengan cara jenaka dan cerdas. Aku sangat terhibur, dan itulah hadiah terbaik bagiku." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Wahai Baginda, sesungguhnya yang terpenting bukanlah benar-benar terbang, melainkan merasa ringan karena tertawa bersama." Raja pun memberi Abu Nawas hadiah emas, sementara rakyat membawa kisah ini ke seluruh negeri. Dan sejak hari itu, legenda kursi terbang raja menjadi cerita yang viral di seluruh padang pasir.